Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cece Supriyatna dengan NPM 2113191115. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah pemrograman web lanjut, yaitu membangun aplikasi CRUD. Di sini saya membuat aplikasi point of sales atau aplikasi kasir. Aplikasi ini dibuat menggunakan Laravel 8 dan minimal PHP-nya versi 7.4. Di sini kita menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi yang saya bangun atau web yang saya bangun. Yang pertama, memanajemen kategori produk, memanajemen member atau anggota, manajemen supplier, pengeluaran, pembelian, dan penjualan. Lalu ada laporan pendapatan juga, manajemen user dan profile, pengaturan toko atau pengaturan nama toko, logo seperti itu. Lalu di sini untuk usernya ada dua, yaitu administrator dan kasir. Dimana kedua ini ada perbedaan, nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Lalu untuk grafiknya menggunakan chart.js pada dashboard. Kita ke view dulu. Di sini ada beberapa view seperti ini. Ada admin dan juga kasir, itu memiliki dashboard yang berbeda, di mana admin ini bisa memanajemen seluruh kegiatan yang ada di aplikasi tersebut. Namun untuk kasir di sini hanya bisa melakukan transaksi saja, tidak bisa memanajemen produk dan kategorinya. Di situ letak perbedaan kedua user tersebut. Dan ada kategori, laporan, dan sebagainya. Sebelumnya kita lihat dulu ke database yang kita buat. Di sini saya menggunakan database-nya, namanya adalah Grosir Obat, karena kita membuat aplikasi kasir apotek seperti itu. Nah, di sini ada 16 tabel sebagai berikut, dan ada juga tabel yang saling berkaitan, yaitu tabel produk dan juga tabel kategori produk. Tabel produk dan tabel kategori produk itu saling berkaitan karena di satu produk hanya bisa memiliki satu kategori. Nanti ada pilihannya seperti itu. Lalu lanjut ke penjelasan di dalam VS Code-nya. Kita ke controllernya. Sini beberapa controller untuk setiap layoutnya. Lalu untuk selanjutnya kita ke model, di mana di sini variabel-variabel yang kita buat semuanya disetting di sini. Langsung saja kita ke aplikasinya ya. Kita langsung jalankan saja aplikasinya, PHP Artisan Serve. Nah, kita masuk. Tampilan awal dari aplikasinya yaitu seperti ini, ada dashboard. Ini tampilan dashboard. Untuk kategori di sini saya sudah membuat beberapa kategori sebagai contoh. Kita juga bisa ada button tambah di sini untuk menambahkan kategori. Misalnya kita tambah kategori tambah. Kita simpan. Nah, langsung masuk ke sini. Kita juga bisa menghapusnya. Contohnya tambah tadi kita hapus juga. Nah, sudah terhapus. Lalu untuk produk juga seperti itu. Saya sudah membuat untuk contohnya. Kita coba untuk tambah. Nah, tabel produk ini berkaitan dengan tabel kategori. Misalnya kita obat.
Nah, kita disuruh memilih kategori yang sudah kita tambahkan tadi di awal. Misalnya obat. Namanya obat, mereknya obat juga. Untuk contoh saja. Lalu misalnya harganya 5.000 harga belinya, lalu harga jualnya kita menjual 6.000. Misalnya untuk diskon kita bisa menyeting diskon dan juga memasukkan stok, misalnya stoknya 12. Kita simpan. Nah, obat dengan kategori sakit kepala, mereknya obat, harga beli, dan harga jual. Itu. Dan untuk member saya sudah menyeting 2 karena ini berkaitan dengan diskon. Kita bisa menyeting diskonnya sesuai kebutuhan kita. Lalu ada juga tabel supplier. Saya hanya membuat satu, PT Kimia Farma untuk contoh saja. Kita juga bisa menambahkan, juga menghapus, juga mengedit. Kita coba edit. Misalnya Kimia Farma kita ubah menjadi PT Obat. Kita simpan. Udah berubah seperti itu. Di produk juga kita bisa mengedit. Selain menghapus, kita juga bisa mengedit. Misalnya ini kita edit, namanya obat flu misalnya. Kita simpan, akan langsung berubah dan kita hapus. Lalu untuk pengeluaran, ini adalah tabel pengeluaran kebutuhan kita. Misalnya kita menambahkan di sini, misalnya biaya penanganan kita tambahkan, misalnya 50.000. Kita simpan, akan langsung tersimpan. Nah, ini nanti akan muncul di laporan pembayaran. Nah, untuk owner atau admin ini bisa memanage semuanya. Kita coba buka untuk apotekernya ya, untuk user apoteker atau kasir. Apoteker gmail.com sudah saya simpan. Nah, di sini untuk kasir hanya ada transaksi saja. Misalnya kita membuat transaksi baru ya. Misalnya kita pilih obatnya, misalnya paracetamol, kita tambah. Nah, ini untuk memilih member. Misalnya membernya umum atau misalnya membernya BPJS, mendapatkan diskon. Nah, ini uangnya misalnya 10.000. Nah, ada kembalian 5.250. Kita simpan. Kita bisa mencetak nota di sini. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Notanya, toko obat dan alamat, nomor transaksi, harga dan kembalian. Itu hanya bisa melakukan itu saja di apotek. Kita masuk lagi ke adminnya. Tuh. Nah, sudah ada di sini grafik yang menunjukkan minus karena tadi kita menambahkan pengeluaran sebesar 50.000 dan kita belum mendapatkan hasil yang lebih dari 50.000. Grafiknya menjadi min. Untuk melihat laporan penjualan kita bisa melihatnya di sini. Tanggal 8 Januari 32.000 penjualan dan pengeluarannya 50.000. Itu. Untuk pembelian di sini hanya bisa dilakukan oleh owner atau admin. Misalnya kita akan membeli dari PT Obat misalnya. Di sini kita akan membeli misalnya
Insana. Jumlahnya misalnya kita 6 saja. Simpan transaksi. Nah, kita sudah membeli. Dan ini item ini akan otomatis ditambahkan ke dalam produk. Itu untuk user kita bisa melihatnya di sini. Kita juga bisa menambahkan user. Sebagai admin kita bisa menambahkan user juga. Lalu untuk pengaturan, nah di sini kita bisa mengedit nama perusahaan, telepon, alamat, logo, kartu member juga. Nah, seperti itu. Mungkin sekian saja aplikasi yang saya bangun. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.